Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Pontianak, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum beserta Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan rahmat sehingga pada pagi hari ini di tanggal 23 Agustus 2024 kita dapat berkumpul di SMA Negeri 13, salah satu memenuhi program dari guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau diseminasi dari budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diskusi kita pada pagi hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan kebermanfaatan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk agenda pada pagi hari ini saya akan membagikan beberapa poin. Yang pertama di situ adalah pembukaan, yang kemudian yang kedua adalah kata sambutan yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Pontianak, yaitu Bu Elvi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, diseminasi dari budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 13, Ibu Elvi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Rida sebagai Wakil SMA Negeri 13, Bapak Yudi sebagai pemateri hari ini, serta Bapak Ibu yang hadir pada ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini satu lagi rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bapak Yudi Astono sebagai salah satu guru dari SMA Negeri 13. Hari ini kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebentar lagi akan kita saksikan. Mohon kita semua dapat menyerap apa saja yang disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi motivasi dan arahan buat kita bagaimana menimbulkan budaya positif di sekolah kita. Harapannya semoga kegiatan ini lancar sampai selesai dan Pak Yudi bisa menjadi guru penggerak dan lulus dengan nilai terbaik. Itu saja, selamat melaksanakan kegiatan, semoga kita dimudahkan. Itu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Elvi atas kata sambutannya. Baik, untuk di agenda berikutnya saya akan memberikan diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana salah satu materi yang terdapat di dalam guru penggerak itu adalah budaya positif. Nah, di mana budaya positif di sini sangat erat kaitannya dengan lingkungan sekolah, karena berhubungan dengan semua warga sekolah, baik itu dari GTK, kemudian dari peserta didik juga. Di dalam budaya positif sebenarnya ada 8 konsep inti. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebenarnya dari 8 konsep inti budaya positif mungkin Bapak Ibu itu sudah melaksanakannya. Cuma mungkin istilah-istilah yang baru yang ada di guru penggerak ini yang nanti bisa diperjelas lagi, dan mungkin menyadari, oh berarti saya sudah pernah melakukan hal seperti ini dan mempunyai nama khusus ternyata dia seperti itu.
Nah, pada pagi hari ini saya akan menyebarkan tentang pemahaman dari budaya positif itu apa-apa saja artinya. Ya, dari 8 inilah nanti yang akan saya sampaikan, dan kemudian pengalaman dari penerapan budaya positif itu sendiri nanti yang sudah lakukan khususnya di SMA Negeri 13 ini apa saja, nah itu bisa saya sharing nanti pada Bapak Ibu semuanya, yang mudah-mudahan nanti dari saya ya sudah melakukannya dan Bapak Ibu pun seterusnya juga akan melakukannya seperti itu. Nah, konsep inti yang pertama itu adalah perubahan dari paradigma ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di kurikulum Merdeka ya kita selalu sering mendengarkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, nah berdiferensiasi itu di mana peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, nah jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya mungkin Bapak Ibu itu sudah pernah melakukannya, apalagi kemarin kita sudah pernah melakukan diagnostik ya, asesmen diagnostik. Kita ingin mengetahui gaya belajar dari peserta didik itu ya, dari kinestetik, kemudian auditori, kemudian visual. Nah, mungkin itu bisa menjadi bekal kita nanti pada saat kita untuk mengatur ya, ataupun membuat suatu rancangan pembelajaran di kelas jadi sesuai dengan kebutuhan murid, kesiapan murid, dan minat bakat murid. Nah, paling tidak ada perubahan paradigma baru kalau untuk membawa ke arah yang lebih baik di mana pembelajaran yang itu akan berpihak kepada murid. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti ya para peserta didik di sini akan mempunyai suatu karakter dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, salah satunya di situ beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan mandiri. Jadi nanti pembelajaran berdiferensiasi di situ, ya paling tidak di situ harus bisa mewujudkan karakter-karakter yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah di sini saya ada permainan sedikit ya. Nah, coba Bapak Ibu sekarang semuanya menggenggamkan atau mengepalkan tangan, ya sebelah kanan aja dia. Anggap yang Bapak Ibu pegang itu adalah barang berharga, dia. Ya. Terus kemudian, ya dari teman yang berada di samping. Ya, nah berusaha untuk membuka kepalan atau genggaman tangan dari Bapak Ibu. Apakah dengan cara dipaksa, apakah dengan cara dibujuk atau dirayu? Ya, nah coba Bapak Ibu lakukan, kira-kira bagaimana? Bisa tidak? Dia. Bisa. Bisa? Ya. Nah, coba saya ingin bertanya, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan dengan bujukan, godaan, atau paksaan? Mengapa demikian? Coba Bu Rida, gimana Bu? Terima kasih Pak. Ya, kalau sesuatu yang sudah kita andai tadi kan tangan di kepala, sesuatu yang kita miliki dan kita berharga, apapun godaan segala macam, ya kalau menurut pribadi saya akan bertahan sampai kapan. Ya, kalau tadi Bu ini kerayunya banget, belum pernah ngancam saya loh. Tadi sih juga udah diancam, kalau nggak tahu juga udah diancam. Nah, itu kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rida. Ya, jadi tadi dari tanggapan Bu Rida, beliau tetap mempertahankan kepala tangannya karena dia tahu bahwa yang di kepala itu adalah barang berharga. Baik pun nanti mau secara paksa ataupun dengan bujukan atau rayuan itu tidak akan menggoyahkan beliau. Ya, nah seperti itu. Nah, tetapi mungkin dari kepala tangan ini mungkin ada beberapa yang mau membuka kepalanya dan ada yang memaksa tidak akan membuka kepala tangannya. Nah, sebenarnya yang membuat hal seperti itu apakah ada sesuatu dari luar atau yang ada dari dalam pada diri kita kira-kira, Bapak Ibu?
yang bisa membuat apakah kita akan membuka ya tangan itu secara paksa ataupun dengan tujukan atau rayuan itu apakah dipengaruhi oleh kita sendiri atau pengaruh dari bujukan atau rayuan yang berada dari orang-orang luar. Kira-kira apa Bapak Ibu yang mengendalikan kita? Dua-duanya ya Pak Sa. Ada lagi? Apa Bapak Ibu? Apakah yang bisa membuat ya kita itu membuka kepala tangan kita ya baik itu secara dipaksa ataupun dengan bujukan atau rayuan? Apa kira-kira? Apa? Dari diri sendiri. Iya, betul sekali. Berarti dari kontrol diri sendiri. Ya, dari kontrol diri sendiri yang dapat membuka kepalan tangan itu ataupun mempertahankan kepalan tangan. Nah, di sini kontrol diri ada beberapa miskonsepsi tentang istilah kontrol. Jadi kita ini sebagai guru ya lebih banyak istilah kontrol di sini adalah mengontrol peserta didik. Jadi kita harus menghilangkan beberapa yang pertama itu adalah ilusi guru untuk mengontrol murid. Ya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, saya kepinginnya dengan mengetahui tadi yang kita lakukan itu dalam sebelum masuk ke teori kontrol ini, jadi sebenarnya yang tadi bisa membuka dan mempertahankan kepala tangan itu kita sendiri, kita yang mengontrol sendiri, ya. Nah, kenapa miskonsepsi yang tentang kontrol ini selalu kita ya, nah harus kita perbaiki. Nah, jadi di sini maksud dari ilusi mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa, ya. Memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih atau tidak melakukannya. Nah, jadi kita buang hal-hal seperti itu, ya. Jadi ilusi itu guru mengontrol murid itu kita bisa menyerahkan semuanya kepada peserta didik. Jadi mereka bebas untuk memilihnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mungkin, ya, dengan rujukan-rujukan ataupun dengan kalimat-kalimat positif yang kita berikan kepada peserta didik. Ya, lama-kelamaan itu pun nanti akhirnya dia akan menolak rujukan ataupun kata-kata atau kalimat tersebut dia. Ya, nah di situ dalam jangka waktu tertentu kemungkinan peserta didik di situ akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan ataupun dari ajakan-ajakan dari kita yang berupa penguatan-penguatan positif. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini maksudnya menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Maka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku karena sesekali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kontrol yang keempat ini benar-benar harus kita buang. Ya, artinya harus kita ubah. Seperti itu kita sebagai guru. Nah, di mana pembelajarannya di sini semuanya berpihak kepada peserta didik atau murid. Nah, ini ya. Sebenarnya ada beberapa seperti pesan gitu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi dari kita sendiri dulu, ya. Kemudian bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi sebenarnya sih semuanya intinya kalau misalnya kita sebagai pendidik itu ya terdapat pada diri kita sendiri, ya. Apalagi kalau misalnya kita memberikan teladan ya bagi peserta didik, ya berarti kita harus memulai dari kita sendiri baru kita bisa
mengimplementasikan kepada atau penerapan pada peserta didiknya, seperti itu. Nah, tadi yang saya bilang bahwa miskonsepsi tentang kontrol itu di sini. Jadi merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Artinya stimulus respon itu harus kita ubah ke dalam teori kontrol. Artinya kebutuhan kita sama itu kita buang. Artinya kita ganti dengan kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita ganti dengan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian mengubah orang agar berpandangan kita sama. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi mengubah paradigma stimulus respon itu kepada pendekatan teori dari teori kontrol. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, itu nanti bisa kita pelajari di konsep ini dari budaya positif lainnya. Kemudian model berpikir menang atau kalah kita ganti dengan model berpikir menang dan menang. Jadi kita harus memberikan support ya ataupun memberikan motivasi kepada peserta didik ya seperti itu. Ya, nah mungkin saya ingin mengetahui ya arti disiplin bagi Bapak Ibu itu seperti apa? Coba ada yang mau coba memberikan sedikit pencerahan menurut Pak Sas bagaimana disiplin? Arti disiplin ya Pak? Iya. Ya kalau disiplin menurut saya itu taat sesuai dengan aturan. Taat sesuai dengan aturan. Ya, terima kasih. Bu Sukma bagaimana? Masih Pak. Sama. Seperti kita harus patuh taat dengan aturan. Iya, terima kasih. Ya, jadi disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar, di mana mengacu pada diri sendiri memiliki tanggung jawab. Jadi diharapkan nanti dengan konsep inti yang nanti akan saya berikan pada budaya positif di sini, kita mulai dari pembiasaan yang nanti dari pembiasaan itu akan timbul atau tumbuh dengan sendirinya dari peserta didik untuk melakukan atau melaksanakan segala keyakinan-keyakinan atau kesepakatan-kesepakatan yang harus disepakati seperti itu. Nah, walaupun nanti di lapangan ya adalah terjadi seperti ya sifatnya memaksa. Ya, karena sekarang jujur peserta didik ini makin ke arah kesini nih apa ya maksudnya banyak sekali yang memang kita harus bekerja keras, ekstra sekali kita. Apalagi dengan kurikulum merdeka yang mereka mindset bahwa mereka ini semua akan pasti naik fase seperti itu. Jadi tujuan mereka untuk sekolah ataupun belajar itu sebenarnya saya tidak ada sama sekali. Ya, nah saya pernah merasakan itu dan pernah saya melakukan survei. Artinya pada saat saya waktu itu pelaksanaan penilaian sumatif, survei yang saya kasih itu dari 33 siswa cuma 2 orang saja yang mempersiapkan diri untuk mereka penilaian sumatif. Coba kalau misalnya saya pikir berarti tujuan kamu sekolah itu untuk apa? Makanya saya juga bingung. Ya, mungkin kalau misalnya zaman dulu ya kita sekolah itu ada motivasi yang kuat. Karena apa? Ada indikator ataupun syarat dari kelulusan. Nah, itu yang menjadi motivasi kita sebagai guru dan motivasi juga sebagai peserta didik juga untuk benar-benar belajar. Nah, seperti itu yang saya rasakan. Nah, nanti dari disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Makanya tadi yang saya bilang, makanya semua itu bergantung dari dirinya sendiri. Artinya dia bisa memilah apakah yang dia lakukan itu
ya sesuai atau tidak dengan keyakinan yang atau kesepakatan yang telah dibuat. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya nanti pada saat pelaksanaan penerapan yang biasa dilakukan itu di dalam lingkungan sekolah itu tanpa adanya sifat paksaan. Jadi itu dilakukan oleh atas kesadaran diri mereka sendiri, ya. Nah, kemudian disiplin positif itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, memang kalau arti disiplin itu mudah mengucapkan tapi susah untuk melakukan. Apalagi kita sebagai pendidik itu sangat benar-benar disorot ya. Artinya ya karena kita membuat suatu keyakinan atau kesepakatan itu, kalau kita langgar satu kali saja, jadi mereka itu berpikir oh ternyata yang membuat aja melanggar. Nah, kadang seperti itu yang kadang membuat kenapa keyakinan atau kesepakatan yang berada di sekolah itu ya itu selalu dilanggar oleh mereka. Nah, tapi itu tidak menjadi penurunan dari semangat kita. Kita tetap mempunyai tujuan untuk membentuk karakter mereka supaya mereka bisa lebih baik, artinya bisa untuk menjadi bekal nanti untuk di masa depan. Seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan nanti setiap dari disiplin positif itu sebenarnya sudah ada yang terbentuk dari dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu sudah ada, ya. Sebenarnya tercermin dari apa ini? Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah, ya. Salah satunya misalnya kegiatan P5, ya, kemudian kegiatan pembelajaran yang membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tujuannya supaya nilai-nilai kebajikan yang ada, ya, itu bisa nanti dikembangkan, yang khususnya adalah di lingkungan sekolah. Nah, selain profil pelajar Pancasila, nah ada dari IBO Primary Years Program, yaitu ada toleransi, rasa hormat, itu melengkapi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, artinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti paling tidak ada kita tanamkan nanti di lingkungan sekolah, baik itu dari GTK, ya, dari guru, dari kemudian staf sekolah juga, begitu juga dengan peserta-peserta didik juga. Nah, kemudian konsep inti selanjutnya adalah budaya positif. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa ini? Kebutuhan dasar ibu misalnya, Bu Santi, saya enggak? Iya, kebutuhan. Menurut ibu, kebutuhan ibu apa kebutuhan dasar ibu manusia? Sandang, pangan, papan. Ya, benar. Terus, Bu Nadia, kira-kira kebutuhan dasar apa? Masih buat sandang, pangan, papan, dan oksigen juga kan. Oksigen. Ya, ada yang lain lagi kira-kira? Bu Nuri? Menurut saya kebutuhan dasar manusia itu ada psikis sama biologis. Psikis sama biologis. Oke, terima kasih. Ya, gini, ya. Tadi disebutin oleh Ibu semua sudah benar semuanya. Artinya kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya berbagai macam ragam ya. Misalnya seorang ya, kalau saya belum berkeluarga, saya kepinginnya saya ini diperhatikan. Ya, artinya saya selalu diberi perhatian, terus kemudian ya care seperti itu dia ya. Nah, kalau misalnya kebutuhan itu tidak saya dapatkan, apa yang saya lakukan? Misalnya nih, mungkin saya uring-uringan, artinya mungkin saya bad mood, ya, seperti itu kan. Nah, begitu juga ibu, kalau yang sudah berkeluarga atau apa, misalnya istrinya, aduh kepingin disayang, tapi dari suaminya tidak memberikan kasih sayang seperti itu, pasti dia akan cemberut. Terus mungkin bilang perlu, mungkin enggak, saya malas masak aja lah di rumah, makan aja di luar, misalnya mungkin seperti itu, ya.
Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini sebenarnya kenapa dimunculkan dalam konsep inti dari budaya positif. Yang kita alami di sekolah itu banyak perilaku peserta didik yang maksudnya yang melanggar keyakinan atau kesepakatan. Nah, kenapa saya tidak memberikan kalimat peraturan ataupun tata tertib? Sebenarnya dalam guru penggerak itu kata itu tuh dihapus, ya, tapi diganti dengan istilah kesepakatan atau keyakinan. Jadi kalau keyakinan sekolah bagaimana? Keyakinan sekolah nanti dari kumpulan dari beberapa keyakinan kelas kita gabungkanlah nanti dengan nama istilah keyakinan atau kesepakatan dari sekolah. Ya. Nah, perilaku dari peserta didik ini sebenarnya nanti kita hubungkan dengan kebutuhan dasarnya. Kira-kira apa tujuan dia melakukan seperti itu? Kebutuhan dasar apa yang dia penuhi? Makanya kita harus bisa memilahnya terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia sebenarnya ada 5 sebenarnya. Ada bertahan hidup, ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar. Ya, makanya saya sangat bersyukur sekali bisa masuk sebagai salah satu calon guru penggerak. Banyak ilmu baru yang saya dapat. Tadi yang kebutuhan dasar yang saya pikir itu cuma tadi sandang, pangan, topan, ternyata muncul ini. Saya pikir cuma itu saja yang saya tahu. Nah, ternyata apa yang diberikan 5 kebutuhan dasar manusia di sini, nah itu kita hubungkan dengan perilaku peserta didik. Ya. Nah, apa yang dia lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan apa yang terdapat di sini. Nah, kita harus bisa memilahnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya mempunyai studi kasus nih. Jadi nanti saya minta pendapat Bapak Ibu ya. Misalnya Ibu Ida seorang guru kimia dan wali kelas 10A. Dia sedang bingung menghadapi salah satu peserta didik di kelasnya bernama Bayu, di mana beberapa peserta didik lain sering mengeluh karena sikap Bayu yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa pada jam istirahat. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ida, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Bayu melakukan hal itu? Ya, ada yang mau mencoba menjawab? Kira-kira? Bu Yuni? Ayo Bu, gak apa-apa. Nah, ini pasti banyak sekali nanti perihal-perihal yang perilaku berhubungan dengan peserta didik. Apa kira-kira Bu Yuni? Kalau menurut saya sih Pak, yang dihadapi Ibu Ida ini biasanya tuh dicari dulu masalahnya. Kenapa nih anak bisa minta bekal makan anaknya? Karena kalau nggak dicari tahu dulu, biasanya kan kita langsung ngejudge anak nih terampas atau segala macam. Jadi kalau menurut saya tuh dicari dulu masalahnya, setelah itu nanti diomongin, diperbuat saja. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ini bisa ditambahkan Bapak Ibu? Kira-kira? Iya. Kalau menurut saya yang disampaikan ini benar. Ketika kita mendapati masalah terhadap peserta didik, maka yang kita harus cari dulu apa penyebabnya. Kemudian dari penyebab itu kita lihat dulu kondisi apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya itu terkait dengan mungkin pola asuh di rumah, mungkin kita bisa bekerja sama dengan orang tua, karena di sini itu ranah peserta didik di rumah. Tetapi kalau itu menjadi bagian dari di sekolah, ya, tanggung jawab sekolah, maka kita bisa membuat kesepakatan. Dan permasalahan itu kita buat kesepakatan dengan peserta didik dan mungkin dengan lingkungan, sehingga permasalahan anak tersebut dapat kita atasi. Kemudian kalau menurut saya, apa alasan Bayu melakukan itu? Satu, mungkin karena Bayu itu punya masalah di rumah,
mungkin dia bangun siang, jadi tidak sempat makan, dan karena dia laki-laki aktif, dia lapar. Supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya, maka dia memaksa teman-temannya, terutama teman-teman yang dianggapnya lemah. Nah, dari situlah kita bisa memperbaiki apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu Bayu mengatasi masalahnya. Itu kira-kira Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu Elvi, sangat baik sekali ya Bapak Ibu penjelasan dari teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kita harus mencari dulu inti permasalahannya seperti apa. Nah, artinya tadi yang saya sampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar dari manusia itu. Nah, di situ kita hubungkan. Artinya kita berpikir positif dulu. Apa yang dilakukan oleh peserta didik sampai berperilaku seperti itu kita taat sedikit gitu ya. Sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan itu sebenarnya sudah melaksanakan salah satu ya konsep itu dari budaya positif, yaitu namanya segitiga restitusi. Nah, mungkin yang kita lakukan itu tanpa kita sadari pernah kita lakukan. Tapi istilah-istilah baru inilah yang nanti akan menambah wawasan Bapak Ibu, oh ternyata segitiga restitusi itu adalah seperti ini. Nah, sebenarnya dari studi kasus ini yang saya buat seperti ini, sebenarnya kalau menurut saya itu ini ada beberapa alasannya. Ya. Nah, kalau dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, saya merasa Bayu ini adalah memenuhi kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Jadi karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bayu itu adalah untuk bertahan hidup. Nah, jadi kita berpikirnya itu seperti itu. Terus ada lagi tidak kira-kira? Nah, jadi kalau misalnya kita buat lagi alasan yang kedua, nah mungkin dianya ya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitakan orang tua, sehingga orang tuanya pun jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Bayu itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima, rasa diterima. Hal-hal itu ya mungkin bisa menjadi pembelajaran kita. Ya, artinya kebutuhan-kebutuhan apa yang akan dipenuhinya itu yang harus kita benar-benar kita lihat. Kemudian mungkin alasan yang ketiga, nih kekuasaan, ya, karena temannya jadi takut nih dengan dia dan menuruti keinginannya, maka dianya kebutuhan dasar yang dipenuhinya itu adalah kekuasaannya, kepingin kekuasaan supaya di kelas itu dianggap paling berkuasa. Jadi kalau minta makanan dia harus dikasih dia ya. Kemudian yang terakhir mungkin alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya. Karena mungkin selama ini dibekali dengan orang rumahnya misalnya telur ceplok aja, misalnya sosis saja. Nah, mungkin dia kepinginnya itu lebih beraneka macam ragam. Maka kebutuhan yang dipenuhinya itu adalah kebebasan. Nah, seperti itu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang berada di sini dengan saya menyampaikan penyebaran pemahaman tentang budaya positif, paling tidak kebutuhan dasar dari manusia itu harus kita tambah lagi, ya kita upgrade lagi. Ternyata ada 5 loh, yang selama ini kita ketahui ada sandang, pangan, papan, seperti itu, ternyata ada 5. Nah itu hal-hal positif ataupun hal-hal baik yang menjadi bekal kita untuk sebagai pendidik. Nah, tadi hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia, kita hubungkan dengan motivasi atau perilaku dari manusia. Jadi kita lebih menekankan pada peserta didik. Jadi motivasi atau perilakunya itu kita hubungkan, ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Ya, jadi kalau yang intrinsik itu, ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti itu motivasi yang berada dari dalam diri dia. Sedangkan yang dari luar itu ada 2. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu ada 3 motivasi perilaku. Jadi 2 itu berasal dari luar dan kemudian 1 itu berasal dari dalam atau disebut dengan intrinsik. Ya. Nah, motivasi atau perilaku ini biasanya kita hubungkan nanti dengan 3 istilah ini. Ada disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Nah, sebenarnya kata-kata ini nanti banyak sekali yang kita hubungkan dengan perilaku-perilaku yang ada dari peserta didik jika melanggar keyakinan atau kesepakatan dari sekolah ataupun dari kelas. Jadi harus bisa membedakan Bapak Ibu, hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, dan restitusi itu seperti apa. Jadi kalau saya buat seperti ini, ya supaya lebih bisa terarah. Ya, jadi hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Misalnya contoh, kalau misalnya ada yang terlambat nih, ya, saya langsung otomatis nih, kamu ambil misalnya sampah. Nah, itu seperti hukuman. Ya, bisa juga dengan secara fisik, baik juga dengan verbal ya. Artinya dengan kata-kata kasar seperti itu kita berikan pada peserta didik. Kemudian kalau konsekuensi tadi tidak terencana dan tiba-tiba hukuman, kemudian terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Misalnya ada peserta didik yang lagi belajar, misalnya menumpahkan minuman. Nah, konsekuensinya yang harus dibersihkan, ambil pengepelnya, ambil lap. Nah, kalau dibersihkan itu konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi seperti apa ya, maksudnya memperbaiki hubungan. Ya, jadi kita membantu dan mengarahkan. Jadi seperti kita membuat mereka itu dapat berpikir secara sendiri kira-kira apa yang perlu dirubah dan apa yang perlu diperbaiki. Itu dari restitusi. Ya. Kemudian kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman konsekuensi. Kemudian restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri yang tadi yang saya sampaikan. Ya, terus kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Jadi kalau sudah mendapat hukuman dari pendidik, ya sudah, berarti harus mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Kemudian berarti tadi berupa hukuman fisik dan psikis. Kemudian kalau konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Artinya segala sesuatu yang mereka lakukan pasti ada konsekuensinya, dan itu pun harus disepakati sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, konsep inti selanjutnya dari budaya positif adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, nah tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan teori kontrol, kemudian apa itu disiplin positif, kemudian apa itu kebutuhan dasar manusia, dan kemudian kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi nanti ya, di sini ada 5 Bapak Ibu. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, kemudian manajer, pembuat merasa bersalah, dan teman. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini kan sudah mengajar itu ada yang sekitar lebih di atas 5 tahun, ada yang kurang dari 5 tahun, dan bahkan ada yang lebih dari 10 tahun. Nah, kira-kira kalau misalnya dari posisi kontrol guru ini yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sebagai posisi kontrol yang mana, Bapak Bu murid? Kalau selama saya menjalankan pembelajaran, di luar pembelajaran juga saya telah melakukan semuanya. Iya. Baik, ya. Kalau Bu Nadia, kira-kira? Kalau saya mungkin kan karena saya baru jadi guru tuh kurang dari 5 tahun ya Pak ya. Dan sepengalaman saya mungkin saya itu udah melakukan semuanya, ya udah melakukan semuanya juga seperti ini. Sudah melakukan semuanya ya, Bu ya. Tapi kalau yang menghukum itu masih sedikit karena saya tuh masih belum TK gitu. Iya. Tapi pernah juga kan ada ya? Ya, pernah, berarti masuk berarti pernah sebagai penghukum. Ya. Pak Saf gimana? Kira-kira? Ya kalau saya sih ya hampir semuanya, cuman kayak penghukum ya juga masih ya dulu Pak ya. Hukumannya pun juga bukan hukuman secara fisik yang kasar gitu. Iya. Sama manajer Pak, manajer ini masih berkurang kalau saya. Iya, seperti itu. Ya, Pak Saf ya. Terima kasih. Sebenarnya 5 posisi kontrol guru ini juga baru saya dapatkan itu dari program guru penggerak. Sebenarnya sih
apa yang ada di sini sebenarnya pernah kita lakukan semuanya, apakah itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer, teman. Nah itu semuanya pernah kita berikan kepada peserta didik. Cuma porsinya seberapa banyak ya Bapak Ibu lah yang bisa menilainya. Nah jadi dengan nanti kita sudah memahami 5 posisi kontrol guru di sini, paling tidak kita kepingin posisi kontrol yang seperti apa, ya. Seperti apa yang kita harapkan? Apakah nanti mau sebagai penghukum kah? Sebagai pemantau kah, kemudian sebagai teman kah, atau membuat merasa bersalah, atau manajer dia nyata? Itu nanti bisa kita gali secara satu persatu Bapak Ibu. Nah, ya, nah di sini ada tabel nih, ya. Ternyata 5 posisi kontrol dari guru itu, ya, kita lebih kepada realnya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya sebagai penghukum, kalau penghukum itu lebih pada sifat mungkin ada intonasi, ada penekanan dari kalimat-kalimat yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti kamu. Nah seperti itu. Kemudian membuat rasa orang bersalah mungkin nadanya itu agak dilembutkan, artinya dihaluskan lebih sedikit. Jadi membawa suatu suasana itu membuat atau menyudutkan peserta didik itu lama-kelamaan, oh jadi saya ini merasa paling bersalah, ya. Jadi kontrol yang membuat orang merasa bersalah, misalnya kamu tuh seharusnya sudah tahu, ibu kan lelah sekali mengatakannya, ibu ini stres, nah seperti itu. Nah ternyata, ya identitasnya itu gagal kontrol dari luar. Ya, seperti itu. Nah, posisi kontrol berikutnya berhasil atau sukses dari teman dan pemantau. Ya, kalau misalnya dari teman, mungkin bahasanya mungkin agak lebih gaul ya. Artinya kita menyamakan kedudukan dari peserta didik kita ini kita anggap sebagai teman atau sahabat. Mungkin dengan kata-kata misalnya, ayolah lakukan aja demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ya, ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Nah seperti itulah. Jadi itu posisi kontrol sebagai teman. Kalau pemantau itu lebih kepada mengecek aja sih sebenarnya. Jadi mencek sesuai dengan daftar, ya, sesuai dengan peraturan apa, dengan misalnya. Nah, ya, yang terakhir adalah identitas yang berhasil, yang atau sukses, yaitu melalui kontrol diri. Artinya kita sebagai posisi manajer. Nah, sebagai posisi manajer di sini nanti diharapkan kita dapat menggiring atau membawa peserta didik untuk bisa mencari solusinya sendiri itu bagaimana. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kata-katanya misalnya apa yang kita yakini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi diharapkan nanti peserta didik itu dapat mencari solusi ataupun jalan-jalan maksudnya hal-hal lain yang harus bisa diperbaiki dari peserta didik itu sendiri, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa ya memahami dari 5 posisi kontrol guru ini. Nah, ini misalnya saya ada kasus nih contohnya. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau misalnya kita memposisikan guru sebagai teman, ya, mungkin kata-kata seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini aja. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu sebagai kontrol sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian posisi sebagai manajer. Nah ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi lebih kepada memvalidasi kesalahannya itu adalah seperti apa. Terus kemudian kita menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang bisa memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi itu yang diharapkan adalah posisi kontrol dari guru yaitu sebagai manajer. Ya. Nah, baik kita akan diskusi dulu. Tadi sudah kita ketahui ya bahwa ada posisi kontrol penghukum, pemantau, terus kemudian teman, membuat merasa bersalah, dan terakhir adalah manajer. Ya. Nah. Baik. Sekarang kalau misalnya
saya ada dulu berkata ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang Bapak Ibu di posisi tersebut? Ada yang mau menjawab? Membuat merasa bersalah. Iya, benar sekali. Oke, berarti sudah bisa ya memahami dari posisi kontrol guru. Kemudian lagi, nih, sanksi atau konsekuensinya apa? 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 Iya, memantau, betul sekali. Ya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, sudah benar sekali, manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Iya, sebagai teman. Nah, yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai pemberi buku ya, penghukum. Ya, oke, kita kasih applause dong, sudah betul semuanya yang menjawabnya, berarti sudah bisa memahami posisi kontrol sebagai guru. Nah, sekarang saya lagi bertanya nih pada Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru sekarang yang Bapak Ibu inginkan itu sebagai apa kira-kira paling baik posisi kontrol sebagai guru? Sebagai? Iya, sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Tidak mau menjadi teman atau pemantau? Gimana, Bapak Ibu? Gimana? Ayo? Kenapa? Iya, silakan Pak Saf. Karena kalau dari manajer itu yang menggali kesalahan dan mencari solusinya adalah dari siswa sendiri, sehingga siswa biar mengenali diri, apa sih salah saya, apa sih yang harus saya perbaiki biar menjadi lebih baik ke depan. Oke, terima kasih. Baik sekali penjelasan dari Pak Saf. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita hanya mengarahkan saja ya, nanti di peserta didik itu sendiri yang nanti akan membuat ya mencari solusinya, dan tinggal kita mengarahkan saja sebagai posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Nah, di sini saya sudah melakukan 2 penerapan pengalaman budaya disiplin positif. Kebetulan kemarin saya melakukannya itu adalah pembentukan keyakinan kelas dan kemudian pelaksanaan penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi gini Bapak Ibu ya, dengan saya sudah mendiseminasikan budaya positif yang berada di sekolah kita, paling tidak hal-hal apa yang bisa kita lakukan ya kita jalani seperti itu. Seperti membuat keyakinan kelas. Karena apa? Karena keyakinan kelas ini kita ini memberikan kepercayaan pada siswa apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Nah, cuma nanti kita mengarahkannya, mungkin ada beberapa poin-poin yang harus dibuat. Apa itu sebenarnya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas seperti itu? Nah, disiplin budaya positifnya di sini yang pertama tadi adalah keyakinan kelas. Nah, sekarang kan timbul pertanyaan, Pak, kenapa kok tidak dibuat peraturan kelas aja, dibuat tata tertib kelas saja? Kenapa keyakinan atau kesepakatan kelas? Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau keyakinan itu ya dia bersifat 2 arah. Artinya ada peserta didik yang memberikan ya seperti ini loh yang saya mau seperti ini. Ya, tetapi kalau peraturan itu bersifat 1 arah tanpa melibatkan peserta didik, ya harus mau tidak mau harus disepakati. Tapi kalau keyakinan, misalnya dalam satu kelas itu ada 36 siswa, dari masing-masing peserta didik di situ memberikan ya kira-kira kelas yang mereka inginkan itu kelasnya seperti apa. Nah, jadi paling tidak nanti sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita ajak diskusi. Artinya apa yang ingin kita capai di dalam suatu keyakinan kelas itu, seperti apa yang akan kita harapkan, ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini adalah yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini hasil dari keyakinan kelas dari 10B mata pelajaran kimia. Memang kalau saya lihat di sini
kadang kan sedikit saja agak mudah diingat karena anak-anak kemarin itu banyak membuat yang kalimatnya sangat panjang sekali. Cuma kita tidak boleh menyalahkan, artinya ini salah seperti itu tidak. Jadi kita perbaiki saja. Nah intinya di sini supaya mereka nanti yang mereka buat dan mereka harus menyepakatinya dan harus benar-benar mereka menjalankan atau mengimplementasikannya. Nah ini sebagai proses pembentukan keyakinan kelas mata pelajaran kimia khusus di kelas 10B. Pertama saya mengajak peserta didik untuk berdiskusi. Artinya nilai-nilai kebajikan apa yang ada terdapat di dalam setiap kalimat-kalimat keyakinan yang kamu inginkan, seperti itu. Jadi saya bagikan di situ nanti sticky note. Nah, di mana peserta didik di situ menuliskan kira-kira keyakinan kelas yang mereka harapkan itu seperti apa. Nah, nanti setelah itu baru saya memilah keyakinan kelas. Karena misalnya mereka banyak mereka tidak boleh terlambat. Nah, kalimat-kalimat negatif itu kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya datanglah tepat waktu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah kita pilih nih, makanya kemarin saya minta bantu beberapa peserta didik ya untuk memilah dan mengelompokkan yang jadi satu. Ya misalnya di situ mereka tolong menghargai teman, tidak boleh berbicara kasar atau memaki. Nah di situ saya buat adalah saling menghormati dan seterusnya. Nanti setelah membuat keyakinan kelas ini ya baru nanti menandatangani keyakinan kelas itu disaksikan oleh teman-teman kelas yang lainnya. Nah tujuannya apa? Supaya mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka buat dan berusaha untuk tetap mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan pembelajarannya. Ya. Nah sekarang bagaimana nanti kalau misalnya pada suatu saat mereka melanggar keyakinan seperti itu? Nah baru nanti masuk ke segitiga restitusi. Ya, nah tadi kita hubungkan dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, jadi itu nanti kita hubungkan bagaimana membuat keyakinan kelas, ya, terus kemudian bagaimana cara mengatasi perilaku peserta didik yang nanti akan melanggar dari beberapa keyakinan kelas yang mereka buat. Nah, setelah menandatangani, terbentuklah keyakinan kelas. Nah, ini akan saya pantau khusus untuk pelajaran saya. Artinya tujuannya apa? Saya memberikan mereka ini kepercayaan apa yang mereka buat harus mereka jalani seperti itu. Dan saya pun berusaha sekuat mungkin ya untuk ya menyepakati juga keyakinan kelas yang ada di kelas ini. Ya yang ngajar harus tepat waktu juga, kemudian menjaga kebersihan kelas, kemudian bertanggung jawab. Artinya kita mengajar ya benar-benar kita memberikan materi yang baik dan metode pembelajaran yang benar kepada peserta didiknya, ya seperti itu. Nah, tadi kita singgung posisi kontrol dari guru itu ada yang kita harapkan itu adalah sebagai posisi manajer. Nah, di mana posisi manajer di sinilah ya salah satu ya, usaha untuk memberikan seperti pembinaan ya kepada peserta didik itu dengan menerapkan dengan istilah namanya segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Ya, cuma mungkin istilah segitiga restitusi ini baru didapat, saya juga baru mendapatkan. Ya, artinya apa? Apa yang saya pelajari itu sebenarnya sudah sering saya lakukan, tapi mungkin istilah-istilah baru ini yang baru saya dapatkan khusus dari program guru penggerak ini. Nah, sebenarnya dari segitiga restitusi ini, dibuat segitiga restitusi ini tahapannya itu apa saja? Apakah boleh dibuat misalnya berbolak-balik? Ya. Nah, jadi kalau segitiga restitusi yang paling pertama itu adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya, itu sebagai fondasi yang pertama. Terus kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu adalah seperti proses dialog. Kita berdialog dengan siswa yang mungkin supaya menciptakan suatu hubungan atau suasana yang lebih nyaman aja. Jadi supaya nanti peserta didik itu sendiri dapat menemukan kira-kira solusinya nanti ke depannya bagaimana. Dia ya. Nah, yang kita harapkan itu seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan posisi kontrol itu sebagai manajer itu adalah seperti itu dia. Ya. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, mungkin kata-kata nanti dalam menstabilkan identitas pada saat kita nanti memanggil peserta didik kita aja dialog, mungkin ada kata-kata berbuat salah itu wajar,
tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat ataupun misalnya marah atau apa seperti itu. Ya, jadi kita lebih kepada menstabilkan identitas supaya anak peserta didik itu akan merasa nyaman. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita tanya, alasan kamu itu berbuat seperti itu apa, nak? Nah, itu kita tanya seperti itu. Nah, nanti ya, oh ternyata dia memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita kan harus memaklumi seperti itu. Ya, dan nanti dari pelanggaran yang melanggar dari aturan kelas itu, nah berarti kita validasi kira-kira yang salah itu yang seperti apa adanya. Kenapa bisa kamu melanggar seperti itu? Ya, melanggar keyakinan kelas yang sebagaimana, nilai-nilai kebajikan apa yang kamu langgar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, diharapkan nanti prinsip dari teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, tadi dengan kita mengajak dialog kepada peserta didik itu diharapkan nanti bisa dapat menemukan solusi ataupun kedepannya bisa memperbaiki hal tersebut supaya tidak dilanggar lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini saya melakukan contoh penerapan segitiga restitusi ya. Kemarin Aswar itu saya panggil karena 2 kali dia datang terlambat ya, sebelum menjadi ketua OSIS sih sebenarnya. Nah, ini realnya ya seperti ini. Harusnya sih marah-marah ya, tapi karena dengan segitiga restitusi. Ya, itu skenario-nya ya Bapak Ibu yang saya buat, mulai dari menstabilkan identitas, ya, terus memvalidasi kesalahan dan kemudian menanyakan keyakinan. Jadi peserta didik ini biasanya terlambat karena sering main game di malam hari. Jadi kalau udah main game itu tidak ingat waktu. Nah, pada saat datang ke sekolah, dianya terlambat. Jadi saat itu udah 2 kali. Nah, saya sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer, ya, untuk mengatasi masalah di situ saya menerapkan adalah segitiga restitusi, di mana saya panggil peserta didik itu, terus kemudian saya menstabilkan identitasnya, ya, setelah itu saya memvalidasi kesalahannya, terus kemudian saya menanyakan keyakinan. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu kalau misalnya ya menghadapi suatu perilaku dari peserta didik yang melanggar kesepakatan ataupun keyakinan dari sekolah, mungkin Bapak Ibu bisa membuat penerapan segitiga restitusi ini, ya, seperti itu. Nah, ternyata pada saat setelah saya mengadakan dialog seperti ini, ya, si Aswar itu tidak pernah terlambat lagi, nah, seperti itu. Nah, jadi saya harapkan nanti untuk kedepannya, Bapak Ibu, kalau misalnya nanti menghadapi suatu perilaku dengan peserta didik, kita bisa memilah kira-kira lihat dari kebutuhan dasarnya itu kebutuhan apa yang akan mereka penuhi terlebih dahulu, itu seperti itu. Jadi kita melihat dari sisi dari positifnya dulu terlebih gitu, ya. Nah, kemudian nanti dari skenario dari penerapan segitiga restitusi ini, ya, saya harapkan nanti si Aswar di sini dapat menemukan solusinya ataupun jalan keluarnya kira-kira supaya tidak lagi
melanggar ya keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah ini dia ya. Nah, dia bilang katanya harus bisa lebih menghargai waktu. Ya, nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Artinya di situ kita hanya mengarahkan saja, mulai dari sekolah pertama dari segitiga institusi itu ternyata nanti peserta didik dapat membuat suatu solusi atau jalan keluar nanti ke depan saya itu seperti apa. Nah jadi seperti itu, jadi jangan kita mengintervensinya dengan hal-hal seperti itu karena mereka membuatnya berdasarkan dari dalam diri dia, dari intrinsiknya dia. Nah paling tidak dia akan berpikir, oh kemarin saya ngomongnya seperti ini, artinya saya tidak boleh tidur larut malam, boleh bermain game, mungkin saya batasi waktunya, ya seperti itu. Untuk selanjutnya, ya sampai di akhir saya membuat sebuah penutup seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, ya, yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, sebelum saya tutup, mungkin pada kegiatan diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan ya pengalaman dari budaya positif, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak itu? Kira-kira ada yang masih terganjal gitu. Sebenarnya di modul ini saya sangat bersemangat sekali ya, karena saya jujur di bagian koordinator sesuatu banyak sekali perilaku-perilaku peserta didik yang saya dapatkan di lapangan. Memang secara realnya ya kadang kita sudah tahu secara teori ya, tapi kadang ya itulah kembali lagi ke kita. Artinya mungkin dari modul yang saya pelajari ini saya berubah sedikit-sedikit ya, artinya penanganan ke peserta didik mungkin dengan cara menerapkan ataupun mengimplementasikan dari segitiga institusi ini yang nanti suatu saat bisa dapat membuat peserta didik menjadi lebih percaya kepada dirinya sendiri ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Terima kasih Pak Yudi. Pertanyaan saya mungkin singkat ya. Ketika kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer atau among tadi, ada tidak batasan waktu kapan kita memposisikan seperti itu? Kalau terus-terusan anak melanggar lagi, apakah kita tetap harus melaksanakan manajer tadi atau bolehkah kita berada di posisi sebagai penghukum? Itu saja gitu. Baik, terima kasih Ibu ya. Sebenarnya kalau menurut saya Bu ya, sebagai posisi sebagai kontrol manager itu tetap harus kita nomor satukan. Sebenarnya posisi kontrol lain seperti misal penghukum, pemantau, kemudian teman, itu sebenarnya sudah bisa terinclude di situ Bapak Ibu. Ya, jadi artinya, kalau memang itu memang dibutuhkan, sebenarnya ya sangat perlu sekali. Artinya seperti itu. Tetapi kita harapkan nanti dengan sebagai manajer ini, ya tujuannya itu kita membuat peserta didik itu bisa
untuk mencari kira-kira solusi atau kedepannya itu dia maunya seperti apa dia ya. Nah cuma untuk batasannya saya rasa tidak terbatas, artinya tidak menutup kemungkinan nanti dari posisi-posisi kontrol lain itu akan berperan di situ juga dia ya. Menurut saya seperti itu sih Bu. Jadi kalau yang kita harapkan sih memang sebagai pelajar memang kejadian di lapangan secara realnya itu tuh kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Karena kalau misalnya tidak ada hukuman ataupun tidak ada sanksi dari pelanggaran-pelanggaran seperti itu, kadang nanti itu akan banyak sekali berlanjut ke peserta didik lainnya. Seperti itu aja Ibu. Berarti dimungkinkan kita untuk melakukan yang lain gitu ya. Kemudian kan anak-anak ini apalagi usia mereka ini kan usia 15-16 itu sebenarnya dari segi kematangan secara akal ya itu belum bisa dikatakan matang, sehingga ketika kita membuat sebuah mungkin perjanjian kelas atau kesepakatan kelas, mungkin saran atau masukan mungkin kita bisa masukkan sebagai pertimbangan kita. Artinya kita tidak menyerahkan semuanya kepada murid, tetapi bolehlah kita memasukkan kita sebagai orang yang mengarahkan gitu. Jadi mengingat akal mereka belum sempurna, maka menurut saya ada bagusnya kita sebagai seorang guru mengarahkan mana gitu. Kemudian kita ajak mereka berpikir, barulah kita buat kesepakatan kelas. Jadi kalau kita mengandalkan kesepakatan kelas itu berdasarkan dari pemikiran anak-anak itu, menurut saya kurang tepat juga. Karena apa? Ketika mereka menyatakan itu, mereka belum sempurna akalnya, sehingga memang perlu penguatan dari kita atau arahan dari kita. Mungkin itu biar lebih efektif ya. Terima kasih Bu. Masukan dan sarannya ya. Jadi kemarin itu saya membentuk keyakinan kelas sebelum mereka membuat beberapa keyakinan kelas tadi masing-masing peserta didik, saya mengajak diskusi terlebih dahulu ke mereka. Ya, jadi apa yang mereka inginkan itu ada nilai-nilai kebajikan seperti apa yang diinginkan seperti saya itu seperti itu dan anak-anak. Karena hampir rata-rata mereka itu lebih kepada kalimat-kalimat yang sepertinya itu mungkin bagi mereka itu biasa ya, seperti memaki-maki, maaf ya, ada yang kemarin menuliskan di sticky note itu tolong hargai teman, jangan sering memaki atau seperti apa. Nah, kita sebagai guru ini yang nanti akan mengarahkan, artinya paling tidak mengingatkan ya, itu menjadi kerja kita, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan seperti itu kepada anak. Saya rasa mungkin dengan pertama saya memberikan artinya di situ diskusi, artinya nilai kebajikan seperti apa yang kita harapkan, terus kemudian keyakinan seperti apa yang mereka inginkan. Nah tujuannya supaya kelas itu menjadi kelas yang sangat positif. Artinya di situ sudah menanamkan kira-kira nanti untuk kedepannya dengan adanya kelas itulah yang sebagai rambu-rambu mereka untuk melaksanakan kegiatan khusus di pembelajaran kimia. Jadi tujuannya di situ ya saya memberi kepercayaan mereka yang membuat, mereka yang menyepakati, dan saya sebagai guru, sini sebagai control manager, saya mengarahkan. Tidak lupa saya selalu harus lebih banyak menguatkan mereka dan mengingatkan mereka secara terus-menerus. Nah karena memang yang saya rasakan umur anak dari SMP ke SMA ini sangat labil gitu ya. Jadi ya memang kadang di posisi kontrol sebagai manajer itu pun juga yang sebenarnya kita perlu sebagai penghukum mungkin kata-kata kasar yang seperti itu yang mungkin kita akan kita rubah. Artinya mungkin ada intonasi penekanan secara verbal, mungkin dengan kata-kata yang lebih halus seperti itu. Ya kita usahakan ya dengan kata-kata yang lebih halus, tapi ada penekanan seperti itu ya, tujuannya supaya nanti dapat merubah diri peserta didik itu secara natural gitu. Jadi tidak ada sifatnya paksaan, tapi dari diri mereka sendiri. Ya, baik Bu, ada lagi yang lainnya? Ya silakan Bu Rida. Ya, masih menyambung tentang keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas. Beberapa kelas juga sudah saya coba walaupun tidak tertulis Pak. Ini kan di minggu ini baru 2 ya, kan gitu ya. Nanti kalau ada hal sesuatu yang agak ini, oke satu lagi apa. Pernah juga saya lakukan juga gimana supaya kelas
menjadi lebih menyenangkan. Ini Bu, boleh minum enggak? Boleh makan enggak? Kita memang sebagai manajer juga harus bisa memilih, tidak semua keinginan siswa kita kabulkan, kan gitu. Ya, membuat supaya kelas menyenangkan. Boleh tidur Bu, boleh ini ya, enggak. Karena mereka cepat-cepat saja. Tetap kita sebagai manajer juga mengarahkan. Dari 3 program kita pilih bersama-sama kesepakatan dari beberapa siswa yang ada di kelas. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, kan mungkin beberapa guru membuat keyakinan kelas. Apakah kita juga boleh mengadopsi keyakinan kelas yang sudah dibuat? Misalkan wali kelas juga sudah membuat, dan kalau kita lihat nilai-nilainya sudah baik, ya udah kita sepakati aja keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh teman atau wali kelas yang ada, supaya nggak bertimpa-timpa, ya kan? Keyakinan kelas juga disarankan, memang kalau itu memang baik, dibuat ditempelkan di kelas. Nah, supaya itu bisa menjadi rambu kita saat kita masuk di kelas. Nah, ini sudah sepakatan kelas yang sudah dibuatkan dengan guru lain. Ya kita taati bersama. Bisa kita sampaikan ke siswa supaya kita tidak membuang waktu semua guru membuat keyakinan kelas per mapelnya. Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih dan sarannya. Baik ya, menurut Bu Rida tadi dibilang bahwa kita sebagai kontrol guru sebagai manajer di situ tidak kita bisa mengarahkan. Ada hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Nah, makanya sebelum membuat penjagaan kelas itu manfaatnya dari kita diskusi seperti di awal. Tujuannya apa? Supaya mereka pun bisa tahu arah yang kita inginkan itu seperti apa. Supaya tidak semaunya mereka menginginkan kondisi kelas yang seperti apa. Ya paling tidak ada, saya minta nilai kebajikan apa. Kemarin saya minta satu-satu anak, kamu membuat seperti ini, apa yang kamu harapkan? Nilai kebajikan apa yang ada di sini? Misalnya seperti itu, misalnya tidak boleh terlambat atau apa, oh berarti saya harus menghargai waktu Pak. Ternyata anak-anak juga tuh saya rasa tuh sangat itu ya, sangat apa, maksudnya pinter juga gitu. Sadar, karena yang saya rasa kemarin itu ada beberapa yang sudah melaksanakan di SMP Bu. Nah seperti itu. Nah mungkin keyakinan kelas itu kenapa saya tempel, nah itu betul sebagai rambu saya. Sebenarnya nanti kalau misalnya memang nanti dari guru mapel itu yang membuat keyakinan kelas, kalau misalnya sesuai dengan mapelnya masing-masing, kenapa saya inisiatif kemarin di kelas 10B itu sabot dan saya tempel ya, supaya mereka pada saat proses pembelajaran kimia berarti keyakinan kelas ini yang harus mereka patuhi dan mereka harus mengimplementasikannya seperti itu. Nah kadang yang kadang agak susah itu ya pada saat kegiatan pembelajaran ya, artinya bukan dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dalam waktu istirahat, nah, yang mengontrol pembicaraan atau kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, tetapi mungkin dalam pembelajaran itu kalau pas ada guru di dalam kelas, nah menurut saya itu bisa kita kontrol dan kita arahkan. Jadi sebenarnya saya serahkan kepada Bapak Ibu semuanya, artinya mungkin ya kalau misalnya keyakinan kelas mau dibuat ya dari masing-masing kelas, monggo silakan. Nanti bisa kita adopsi, nanti dari masing-masing kelas itu kita buatlah namanya kesepakatan sekolah. Karena mereka yang membuat dan mereka nanti yang harus menjalani dan harus menyepakatinya. Baik Bapak Ibu, saya rasa mungkin sudah cukup untuk kegiatan diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan dari budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang telah bersedia hadir untuk kegiatan pada pagi hari ini. Semoga segala kebaikan Bapak Ibu akan dibalas oleh Allah SWT dan menjadi amal jariah kita nanti di akhir kelak. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.